praktik baik. Saya sendiri Mas Rudi, kemudian rekan saya Kartika, hari ini akan memanfaatkan waktu yang baik ini untuk berbagi praktik baik. Kartika sendiri akan memanfaatkan tentang segitiga restitusi. Kemudian nanti saya akan praktikkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu nanti kami akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam proses belajar mengajar yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Sekarang kami persilakan kepada Bu Kartika untuk menjelaskan untuk restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi yang pertama saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah satu bagian dari budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah dalam rangka transformasi Merdeka Belajar. Sehubungan dengan itu, untuk mengarahkan ke materi, Bapak dan Ibu sekalian akan saya ajak bermain terlebih dahulu ya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu akan membuat kalimat positif berdasarkan huruf pertama dari nama Bapak Ibu semuanya. Jadi saya contohkan, misalkan saya Kartika, maka huruf pertama adalah K ya. Maka saya membuat kalimat positifnya adalah kreativitas tanpa batas. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, saya beri waktu berpikir 5 detik dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang sudah menemukan? Kak Ibu Kak Aja, nanti silakan bisa. Ya silakan Bu Safira. Safira selalu sabar di mana saja. Luar biasa. Tia, teladan positif bagi sesama. Teladan positif, wow, luar biasa. Oh iya, silakan Bu Kurnia. Kak, kerjasama antar guru. Kerjasama antar guru. Baik lagi Bu. Oke. Orang yang bermanfaat bagi peserta didik. Iya. Oke, orang yang bermanfaat bagi peserta didik. Satu lagi boleh Bapak-bapak belum ya? Bapak-bapak silakan. Ya, silakan angkat tangan Bapak-bapak. Iya, oke. Pak Rizky. Rasa cinta kasih sesama manusia. Rasa cinta kasih sesama manusia. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi yang sudah berperan aktif dengan membuat kalimat positif. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengaitkan tadi sedikit yang kita lakukan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Apa sih kaitannya dengan budaya positif, kaitannya dengan restitusi, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia? Ya silakan Bapak Ibu, saya beri waktu, kita akan berdiskusi, berdialog. Menurut saya kaitannya dengan ice breaking yang tadi adalah kita harus memandang peserta didik dari nilai positifnya. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain selain tadi memandang siswa dari hal-hal positif yang mereka lakukan? Silakan. Pak Nova, boleh silakan. Menurut saya, kami sebagai guru tidak boleh berfokus kepada kekurangan peserta didik, namun kita harus memandang peserta didik dari kelebihan dan aset yang dimiliki. Baik, terima kasih. Oke, untuk Pak. Ya, Bapak Ibu guru, benar apa yang dikatakan oleh Bu Fira dan Pak Nova. Jadi kalau kita akan memulai sebuah prakarsa perubahan di dalam kelas, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, apa yang kita lihat dulu dari peserta didik, apa yang kita lihat dari siswa adalah nilai-nilai positif atau hal baik yang mereka miliki, yang sudah mereka bawa dari rumah. Jadi memandang dari merefleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara
bahwa guru haruslah menuntun kodrat siswa, maka di situ kita harus lakukan. Namanya menuntun, bukan menuntut ya. Kalau menuntut nanti ada kerjaan orang lain. Kita guru menuntun. Jadi mereka sudah punya nilai positif yang mereka bawa. Di sekolah kita menebalkan nilai positif itu. Kalau ada yang masih sama-sama kita tebalkan. Kalau yang belum muncul garis positifnya, nilai positifnya, kita wujudkan itu. Melalui apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah memuliakan hak mereka. Bagaimana cara memuliakannya? Ya dengan cara ini Bapak Ibu. Dalam transformasi Merdeka Belajar, bolehkah nanti kita menghukum siswa Bapak Ibu di zaman sekarang? Kalau siswa melakukan kesalahan, boleh menghukum siswa Bapak Ibu? Pernah menghukum siswa? Pernah ya, tentunya pernah. Saya akui pernah. Saya pernah menghukum siswa. Sebelum saya mengetahui tentang teori ini, saya pernah menghukum siswa. Tetapi dosen ya punya pandangan lain bahwa ternyata menghukum itu bukan cara yang efektif. Kenapa? Karena menghukum itu membuat siswa jerat, bukan membuat siswa sadar. Padahal yang diinginkan oleh guru adalah membuat siswa sadar akan kesalahannya, sadar akan kesalahan yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan restitusi, Bapak Ibu. Jadi guru tidak lagi menghukum, tetapi guru memberikan restitusi. Jadi restitusi itu upaya proses yang dilakukan guru untuk apa Bapak Ibu? Memperbaiki kesalahan siswa sampai siswa mengenali masalahnya, kemudian mencari solusinya, dan siswa dapat kembali ke kelompoknya dengan baik. Ya Bapak Ibu, mengapa siswa melakukan kesalahan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Jadi kita jangan mudah baper tuh kalau siswa ada melakukan kesalahan. Karena siswa itu ajaib, kita harus memandang siswa itu ajaib. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu ada benturan. Benturan dengan apa? Kebutuhan dasarnya dengan nilai-nilai kewajiban yang ada. Jadi nilai kebutuhan dasar itu nanti yang akan disampaikan oleh Pak Maksud. Ya. Jadi siswa melakukan kesalahan itu pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, berbenturan. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui Bapak Ibu, yang harus kita lakukan ketika kita menemui kasus yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi tahapan ini boleh tidak secara runut, sesuai konteksnya. Apa saja tahapannya harus kita lihat bersama. Jadi yang pertama adalah menstabilkan Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Siswa kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menunggu siswa kita tertidur, yaitu manusia yang tertidur itu, kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi itu yang dikatakan ke siswa. Tidak menyudutkan siswa atas kesalahan mereka. Ya, jadi kita bisa mengatakan ke mereka, melakukan kesalahan itu wajar manusiawi. Kamu tertidur di kelas itu wajar. Rasa kantuk itu ya dimiliki oleh manusia. Ibu juga pernah mengalami hal itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan atau memvalidasi kesalahan mereka. Di sini kita tidak menyalahkan mereka, Bapak Ibu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa lihat di ini Bapak Ibu bisa memilih kalimat seperti yang saya paparkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cermati tertipu. Ya. Kira-kira dalam kalimat itu apa intinya Bapak Ibu? Intinya adalah setiap tindakan yang dilakukan siswa itu pasti mempunyai alasannya. Pasti mereka punya alasan yang ingin diungkapkan. Maka dengarkan.
itu menghukum. Padahal kita harus melakukan restitusi. Ketika terlambat berarti apa pertama, Bapak Ibu dari praktik satu? Semua orang ya pasti akan mengatakan, tidak hanya kamu, guru juga pernah melakukan hari itu terlambat, karena terlambat masuk kerja. Tetapi pasti kamu punya alasan kenapa hari ini kamu terlambat. Dengarkan mereka bercerita ya. Dan yang ketiga adalah menghubungkan tindakan tadi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi bukan lagi kita mengatakan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Itulah Merdeka Belajar. Keyakinan kelas itu yang kami, siswa dan guru, yakini bersama. Ya, hal itu terkait dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai yang disepakati bersama. Misalkan kami siswa dan guru yang saling menyayangi, berarti itu ada nilai universalnya di situ yang disepakati bersama, yaitu adalah toleransi. Kami memakai masker. Nah, itu ada nilai universal apa? Memakai masker berarti kesehatan. Kami berjalan di koridor, tapi tidak lari-lari tuh di koridor. Kalau itu berarti universalnya nilainya adalah keselamatan. Jadi kalau kita nyuruh siswa mengenakan helm, ya, itu harus menyadarkan siswa dulu helm itu kamu pakai bukan untuk orang lain, tetapi untuk keselamatan diri kamu sendiri, ya. Bukan untuk supaya dibenci Pak Polisi, supaya tidak kena pasal. Nah, keyakinan kelas di situ perannya Bapak Ibu. Menunjukkan mereka akan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi tadi ada 3 tahapan yang dilalui. Bapak Ibu masih ingat? Kita refleksi bersama. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah identitas, kemudian dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, semoga nanti kita menjadi guru yang mampu mempraktikkan segitiga restitusi. Untuk apa kita lakukan itu? Supaya amanah dari Ki Hajar Dewantara bahwa siswa merdeka itu adalah siswa yang Bapak Ibu mampu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan setinggi-tingginya, dan itulah tugas kita. Salah satu upayanya adalah stop menghukum siswa, tetapi lakukan restitusi melalui segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam pemimpin Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Agenda kita hari ini adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Adalah sesuatu yang diyakini secara bersama-sama, yang nilainya positif. Ya, jadi keyakinan itu nanti akan kita jalani bersama supaya kalian menjadi pelajar Pancasila, pelajar yang mempunyai profil wajar Pancasila. Misalnya apa Bu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Tahu ya nilai-nilai kebajikan misalnya apa? Hal-hal yang baik, misalnya saling menolong. Nah, kita tolong menolong, kemudian apa lagi? Memaafkan. Saling memaafkan, kemudian pintar, menghargai, apalagi menghormati.
jangan pegang. Apa tadi? Kami menggunakan gawai jangan pegang. Ya, kami menggunakan gawai dengan bijak, ya. Seperti itu boleh, artinya digunakan ketika dipersilakan oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi satu siswa boleh menuliskan satu atau dua di sticky note yang Bu Kartika sediakan, ya. Silakan ambil warna, ambil sticky note sesuai warna kesukaan masing-masing. Jadi kalian apakah siap menjalankan